Oke, teman-teman, sekarang kita akan mulai memasuki ke tantangan coding lagi. Kali ini kita akan masuk ke FreeCodeCamp. Ya, kita ngelanjutin lagi. Websitenya ada di freecodecamp.org. Ini kalau kita lihat di live streaming sebelumnya, terakhir kita ngerjain FreeCodeCamp itu udah selesai sampai Applied Visual Design. Kita masih ada di kategori Responsive Web Design Certification. Satu lagi, nggak satu lagi ya, ternyata masih banyak. Ada berapa subkategori? 1, 2, 3, 4 lagi nih untuk dapetin sertifikasinya. Sekarang kita masuk ke Responsive Web Design Principle. Kayaknya ini seru nih. Karena penting juga ya membuat sebuah website yang responsif. Ini apa? Cuma ada 4 challenge. Saya nggak tahu sebanyak apa nih, kayaknya bisa kita selesaiin dalam satu video sekarang nih. Kita cobain ya. Jempol kiri nggak dipakai, saya spasi pakai jempol kanan. Spasi pakai jempol kanan. Jadi saya cuma pakai 3 sama 4. Ini 7. Ini nggak dipakai. Kelingking saya suka nyangkut di sini di pinggir sini. Nih, jadi kelingking saya tuh suka diem di sini, dia nggak mau kemana-mana, jadi nyangkut gitu di sini. Paling shift, kalau saya butuh shift saya pakai ini shift. Kenapa ya? Dulu gara-gara main CS kebiasaan kan udah di sini tangannya dulu gini. WASD. Tangannya udah terlanjur WASD, jadi begitu digeser jadi ke sini kagok. Saya juga nggak bisa Levi 90 saya. Pas banget sampai responsif ya, mantap ya, kita bareng-bareng nanti belajar ya. Showcase project udah beres Davi tadi. Sekarang kita mau FreeCodeCamp. Salah. Balik lagi. Saya stuck di 80 sama lah. Saya juga rata-rata 80, 85, 90 tuh kalau lagi hoki aja. Kalau ada tanda baca sama kapital, ya. Kalau di Ten Fast Finger ada tanda baca sama kapital. Kalau di Monkey Type yang saya coba tadi kan namanya Monkey Type ya, kayaknya nggak ada tanda baca. Oke, kita cobain ya. Kita masuk ke sini Responsive Web Design. Buat yang mau bareng-bareng silahkan dibuka. Kita ngerjainnya bareng-bareng. Kita masuk ke yang pertama nih, Introduction to the Responsive Web Design Challenges. Kita masuk ke Go to the first lesson. Kita coba lihat dulu ya, kita baca dulu di sini. Pengantar dari subkategorinya. Saat ini katanya banyak device yang bisa ngakses web. Kenapa ada responsif kan? Gara-gara device-nya banyak. Macam-macam, mulai dari desktop yang besar, ini yang saya pakai kayaknya besar nih ya, ultra wide, sampai ke mobile phones yang kecil. Semua device ini punya screen size yang beda, resolusi yang beda, dan processing power yang beda. Tuh, jadi dipikirin tuh. Saya kira cuma screen size sama resolution. Responsive Web Design adalah sebuah pendekatan untuk merancang konten dari web untuk bereaksi atau merespon terhadap parameter-parameter tadi. Struktur dari halaman dan aturan CSS harus fleksibel untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan ini. Secara umum, desain dari CSS untuk halaman kita untuk mentarget audiens kita. Jadi kita harus bikin supaya CSS kita bisa diakses oleh audiens yang pakai device apapun. Dan kita harus tahu kalau traffic dari aplikasi kita itu banyaknya dari mobile. Ya, sekarang kan semua orang akses dari handphone tuh. Gunakanlah pendekatan mobile first. Nah, ini kan pasti kalian sering denger lah. Pendekatan mobile first. Jadi pikirin dulu mobilenya, baru kita bergerak ke screen yang lebih besar. Lalu tambahkan aturan-aturan tambahan ya untuk screen yang lebih besar. Nah, kalau kita tahu pengunjung dari web kita adalah pengguna desktop, nah berarti bikin dulu desainnya buat yang gede dulu, baru
bikin aturan tambahan untuk layar yang lebih kecil. Nah, gitu. Jadi kita harus tahu dulu gimana cara taunya. Analytics. Kita cek user kita pakai device apa. Maaf sedikit OOT, saya mau terima kasih kepada Pak Dika atas pembelajarannya di WPU 2 tahun lalu. Saya awal belajar pemrograman. Sekarang alhamdulillah udah jadi senior web programmer. Wes, selamat Budi, mantap. Seneng banget nih dengernya. Mantap. Semoga sukses, semoga lancar terus ke depannya. Terima kasih juga udah manfaatin ilmunya dengan baik. Minta playlist video, playlist audio tuh. Joshua udah ngasih. Thank you Joshua ya. Mantap Budi, thank you ya. 5053 WPM Danu di Nitro Typer. Saya belum tahu tuh Nitro Typer. Oh, tadi ada yang sawer. Thank you Joel Hutasoid. Semangat dalam membuat kontennya, kalau bisa lebih update video tutorial. Ya, baik. Awal tahun ya kita gas lagi. Sekarang Desember kita nyantai-nyantai dulu lah. Thank you ya Joel. Oke, lanjut lagi. Jadi kita harus tahu dulu user kita itu banyaknya pakai apa? Pakai handphone kah? Pakai desktop kah? Nah, sama seperti saya bikin video tutorial tuh, saya baru tahu beberapa tahun, 2 tahun ke belakang lah, bahwa penonton saya adalah pengguna mobile. Jadi makanya akhir-akhir 2 tahun ini kalau kalian lihat font codingan saya tuh gede banget gitu. Supaya dilihat di handphone nggak terlalu kecil. CSS memberikan kita alat untuk menuliskan berbagai aturan. Kita bisa menerapkannya tergantung dari device. Ini pasti pakai media query. Section ini atau bagian ini akan mengulas cara dasar kita untuk menggunakan CSS Responsive Web Design. Oke, mantap. Let's go. Guys, minta saran kalau masih kuliah pengen cari duit tambahan, mending sambil kerja atau freelance. Menurut saya sih paling gampang freelance sih. Bukan paling gampang ya, apa ya? Maksudnya paling bisa kita lakukan, kan itu kita ngatur sendiri ya waktunya ya. Kalau saya sih dulu bukan freelance tapi ikut project dari dosen-dosen, jadi ikut nempelin dosen-dosen gitu. Biasanya suka ada project-project di situ. Cuman jangan terlalu komit juga ya, karena kalau udah dosennya udah ngelihat kamu hebat, kepake terus, kadang-kadang malah kuliahnya nanti yang keteter. You know what? Let me hit that. Oke, sekarang kita mau mainan media query nih katanya. Media query adalah sebuah teknik baru yang diperkenalkan di CSS 3. Oke. Caranya gimana? Caranya kita kasih add media. Nanti kita kasih tahu medianya apa. Medianya itu bisa kita tentukan lebar layar atau tipe layarnya. Bisa screen, bisa print. Jika lebar layar sekian, gunakan CSS rules ini. Jika tinggi layar sekian, gunakan CSS rules ini, gitu ya. Oke. Sekarang permintaannya adalah kita nulisin sesuatu di bawah sini. Tambahkan media query sehingga tag P yang kita punya di sini punya font size 10 ketika tinggi dari device-nya lebih kecil atau sama dengan 800. Oke, gampang. Kita tulis media, lalu kita tulis min height gitu, 800 ya, gitu. Kalau lebih kecil dari 800, kita kasih font size 10 pixel.
Oke, ini kira-kira benar nggak? Kok salah? With the height. Oh, ini salah. P dulu dong. P gitu. With a height less. Oh, salah. Less than equal to. With a height. Inisial Loh, salah ya? Apa max height? Max height ternyata teman-teman. Oh, freelance-nya yang di website freelance ya. Saya terus terang belum pernah sih nyobain freelancer, Upwork itu belum pernah. Next. Sekarang image. Gimana cara bikin sebuah image itu responsif? Cara ngasihnya kita kasih lebar dan tingginya itu persentase. Max width-nya 100%, height-nya auto. Jadi kita ngikutin dari tingginya. Sebenarnya nggak usah pakai height juga kayaknya bisa ya. Cuman biar lebih eksplisit lagi, kita tulis height-nya auto. Udah, ini tinggal kita samain kayaknya ya. Kita tinggal bikin di sini max width 100%. Itu lagi height auto. Gitu kan? Oke. Sekarang kita bisa pakai retina image. Jadi ada beberapa tipe image misalnya ya. Kalau misalkan dibuka di device yang support retina image gitu, seperti MacBook Pro ini di sini tulisnya, atau iMac katanya. Bisa pilih mau pakai yang mana. Caranya set the width and height. Mana. Cara yang paling gampang katanya kita atur width dan height-nya setengah dari manual ya. Setengah dari ukuran aslinya. Oke. Sekarang katanya kita diminta untuk mengubah width dan height untuk semua image menjadi setengah dari nilainya. Jadi saya bisa tulis di sini IMG width-nya 100. Sebenarnya kalau dikasih 50% bisa deh kayaknya. Sip. Jadi setengahnya katanya. 1000 Lancer. Belum pernah saya juga itu. Biar tampilan web FreeCodeCamp-nya dark. Ya betul tuh kata adonan tuh. Ada di profile settingnya. Jadi kita bisa ke ini, coba saya ke profile. Bentar. Di mana ya? Saya juga lupa. Account setting gitu. Nah ini ada account setting, masuk ke profile, account setting, pilih aja night mode-nya on. Kalau off kan putih dia. Tuh. Kalau gelap lebih enak, lebih enteng di mata. Setidaknya menurut saya.
Lanjut lagi. Wah, beres ini mah tuh. Kita bisa langsung ke Flexbox. Sekarang tipografi. Kalau tadi image yang responsif, sekarang tipografi. Oke. Daripada kita pakai EM atau PX katanya untuk meresize teks kita bisa bikin teks kita responsif pakai VH, VW, Vmin. Saya baru tahu. Saya biasanya kalau tipografi pakai EM sama rem. Menarik. Sekarang kita diminta untuk bikin H2-nya 80% dari viewport width. And the width of the paragraph. Oke, berarti H2. Font size-nya. Loh, font size apa width ya? Dia mintanya width. Oke, width. 80 VW. Coba kita geser, bisa nggak? Nggak berubah ya? Bener nggak? Paragrafnya 75% dari viewport smaller dimension. Berarti ini Vmin. Berarti width-nya 75 Vmin. Vmin itu lebar dari viewport yang kecil. Kayaknya bener deh. Oh, bener. Beres deh. Responsif sedikit ternyata. Saya kira kita akan bicara mengenai fluid layout. Kira ini elemen bukan layout ternyata. Rem sama M tuh, Resi udah jawab tuh. Rem itu relatif ke font size di root element atau root EM. Sebenarnya rem itu singkatan dari root EM. Sedangkan M itu relatif ke elemen di atasnya. Kalau tadi ya makanya tadi responsive web design itu cuman sedikit elemennya materinya karena kita fokusnya di responsif untuk elemen. Flexbox untuk mengakomodir responsive layout.
Nih, CSS3 memperkenalkan flexible boxes atau flexbox untuk membuat layout halaman yang dinamis. Ya, dia akan merespon terhadap ukuran layar. Kita coba. Aduh, masih banyak yang nonton ternyata ya. Senang banget nih. Biasanya kalau udah sore gini udah sedikit yang nonton. Thank you buat yang masih nonton. Use display flex. Nah, caranya pertama kita kasih dulu displaynya flex. Kan biasanya display itu ada, awalnya ada dua. Ada yang utama ya. Ada inline, ada block. Terus ada lagi inline block. Nah, sekarang nambah lagi flex. Nanti ada lagi grid. Dengan menyimpan, dengan ngasih display flex untuk sebuah elemen, maka elemen tersebut bisa menggunakan property flex. Yang pertama gampang katanya, tinggal kasih display flex dulu. Nah, maka dia akan berperilaku seperti itu, kayak kita kasih float lah. Mantap. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan ngasih flex katanya ke tweet embed-nya. Mana tuh tweet embed-nya? Kita kasih ya. Kita akan ngasih display flex untuk item-item di bawah ini. Header, kita kasih display flex. Kok header? Display flex. Udah nge-lag nih, udah sore. Pak, kalau mau langsung ke framework Bootstrap, apa wajib paham flexbox dan grid? Bootstrap itu pakai flexbox. Kayaknya grid belum ya. Kalau Bootstrap 5, kalau nggak salah udah, tapi Bootstrap 4 itu belum. Jadi kalau mau pahamin Flexbox. Sebenarnya yang harus kalian pahamin itu adalah perilaku dari properti yang ada di dalam Flexbox-nya. Kayak justify, terus justify apa, align apa. Nah itu yang harus kalian pahami, karena Bootstrap sekarang jadi punya kelasnya. Pengen bikin elemennya nempel ke samping, nama kelasnya apa. Pengen bikin elemennya rata spasinya, kelasnya apa. Itu aja yang harus dipelajari. Profile name sini ya, udah disediain space-nya sih sebenarnya, jadi gampang. Display flex, ini juga display flex. Header 4, header 3 dan header 4, display flex. Terakhir footer. Nggak, salah. Display flex. Udah beres. Oh, stat juga katanya. Stat satu lagi. Mana statnya? Nah, ini dia. Display flex. Oke. Nih, flex direction. Nah, flex direction itu untuk ngatur urutannya. Defaultnya, waduh. Sebentar, kameranya mati ya. Nah, kok tiba-tiba mati? Biasanya nggak pernah mati. Defaultnya itu kiri ke kanan. Kita bisa ganti kanan ke kiri. Jadi merah dulu, terus biru. Itu pakai flex direction. Kita kasih sebentar. Ini kan syaratnya kita bisa kasih gini. Kita bisa kasih flex direction
Defaultnya itu row. Kalau row nggak ada perubahan. Tuh ya, kalian bisa lihat nggak ada perubahan. Ini nggak usah ditulis pun sama aja. Tapi ada satu lagi, row reverse. Oh, ini kebalik tuh. Jadi ngurutnya dari yang kita tulis terakhir dulu di HTML-nya. Ini bisa jalan kalau kita udah kasih display flex dulu sebelumnya. Kalau ini belum dikasih, ini nggak akan jalan. Oke. Selanjutnya, kita akan apply flex direction ke untuk menambahkan baris baru di tweet embed-nya. Ini tweet embed-nya. Kita tambah flex direction di header dan footer dan set value-nya to row. Hah? Harusnya nggak usah dong. Flex direction row. Tuh, nggak ada perubahan kan? Footernya juga. Apa bedanya dong? Nggak ada yang berubah. Loh, tapi benar. Kalau mau pemahamannya lengkap sih betul, pahami dulu semua. Tapi kadang-kadang udah nggak sabar gitu, pengen cobain framework, nggak apa-apa, bisa juga. Cuman tadi, Flexbox lebih penting menurut saya. Halo kelas robot. Selamat sore udah sore nih. Izin menyimak silahkan. Terima kasih. Ini kayaknya kita nggak lama lagi sih. Live streamingnya sekitar jam 5 kurang lah. Jam 5-an. Sekarang apa? Sekarang kita bikin kolom. Kalau tadi kita bikinnya horizontal kolomnya. Sekarang katanya kita pengen bikin vertikal ke bawah. Oke, jadi kita bisa kasih elements. Nah, ini nih yang maksud saya tadi. Kita bisa bikin si elemen-elemen ini berjejernya kayak apa. Nah, ada macam-macam, teman-teman. Kita bisa pakai justify content. Nah, ini yang tadi saya bilang, Bootstrap sekarang punya kelasnya. Tanpa kalian harus ngeset yang mana yang flex, yang mana yang enggak. Kalau misalkan elemennya udah flex, kita langsung bisa pakai justify content apa gitu. Sebenarnya yang dilakukan oleh Bootstrap ya ini, kita akan lakukan ini secara manual. Pilihannya macam-macam, ada flex start, ada flex end. Kalau ini sih gampang mahaminnya. Flex start tuh rata kiri, flex end rata kanan. Yang seru tuh yang ini, space between, space around, sama space evenly. Nah, ini yang bikin Bootstrap sekarang tambah enak tuh gara-gara ada ini. Nih ya, coba nih pertanyaannya nih. Kita kasih justify content center untuk box container. Nih lihat nih. Jadi ceritanya yang abu-abu ini wadahnya, yang biru sama merah ini elemen di dalamnya. Bayangin aja kalian punya kotak pensil, ada 2 pensil yang mepet ke kiri gitu aja. Kotak pensilnya tuh yang abu-abu. Ini pensilnya 2. Kita bisa kasih justify content. Gimana kalian mau ngatur tata letak pensilnya di dalam kotak pensil kalian. Defaultnya itu flex start. Ya, flex start kalau nggak salah tuh. Ini nggak ada perubahan kan? Sama aja dengan nggak ditulis. Atau flex end. Geser kanan. Jadi si pensilnya kalian pepetin ke kanan. Ini sih nggak aneh ya. Kalau di Bootstrap kalian tinggal tulis nama kelasnya justify content start atau justify content end. Di belakang layar ya yang terjadi ini yang terjadi. Oke. Yang seru adalah yang ini. Space between. Kalau space between itu di antara semua elemen yang akan dikasih jarak di tengahnya. Jadi kalau punya 2 ada di tengah. Kalau ada 3, elemen pertama mepet kiri, elemen terakhir mepet kanan,
Sisanya akan berbagi di tengah-tengah sini. Ada lagi space around. Kalau space around, semua elemennya punya spasi atau jarak yang sama. Tuh, jadi kiri kanan itu sama, ini juga kiri kanan sama. Nah, yang di tengah ini double. Jadi kalau elemennya lebih dari satu, yang di tengah itu akan lebih besar daripada kiri kanannya. Itu namanya space around. Jadi ada spasi di sekitar, around tuh kan sekeliling ya. Jadi spasi di sekeliling elemennya sama ukurannya. Nah, yang terakhir ada space between, evenly. Kalau ini semuanya sama. Kalian punya 5, jaraknya sama semua. Oke, jadi itu ya caranya. Kita diminta yang mana? Kita diminta yang center. Kalau center, nempel ke tengah. Tuh. Kalau ada 3 nempel semua, nyisain spasi di kiri kanan. Oke. Mantap. Sekarang tuh balik lagi ke sini pasti kan? Sekarang kita diminta apa? Kita kasih justify konten. Oh, bebas. Justify konten, value-nya bebas. Any of the options, bebas. Oke, kita cari profile name dulu ini. Berarti kita punya apa? Justify konten. Misalnya kita pakai apa? Kita pakai n. Flex n. Oh. Kalau kita center gimana? Oh, karena dia kolom ya. Kalau kolom berarti ngaturnya secara vertikal. Keren. Kalau mau atas berarti start. Flex start. Oh, berarti dia nempel ke atas flex start. Mau pakai yang mana? Kita pakai center aja ya. Oke. Space cocok untuk navbar. Ya, bisa. Saya biasa pakai buat navbar juga, atau kalau saya punya dalam satu section ada banyak elemennya. Kayak kalau kalian suka lihat ada masuk website terus ada tipe-tipe harga, ada yang free, ada yang murah, ada yang mahal. Nah, itu kan biasanya elemennya rata gitu. Jaraknya kalian bisa pakai justify. Santai. Silakan selesaikan baik-baik aja. Lanjut. Sekarang align items. Kalau tadi justify content, sekarang align items. Items itu isi dari tiap-tiap elemen flexnya. Kalau tadi kan seluruh nih. Kalau sekarang elemen ini, yang tulisan ini, kita bisa atur mau kayak gimana. Kadang-kadang saya juga suka bingung ya mau pakai align items atau justify. Biasanya saya coba-coba. Justify content, oh salah, berarti align items. Nggak apa-apa juga. Kita kasih, katanya permintaannya adalah kasih align item center. Lihat nih. Ini ngatur tulisan di dalamnya. Align item center. Tuh, jadi ke tengah elemennya. Yang keren ada yang namanya baseline. Nih, lihat. Kalau baseline dia salah. Oh gini ya, harusnya yang oh iya bener. Dia yang sejajar adalah ukuran tulisannya. Ini keren nih. Coba ya, kalau saya tulis center, dia kan berada di tengah.
Nih, lihat tulisannya ya. Lihat tulisannya dia ada di tengah. Kalau saya ambil tarik garis ini di tengah-tengah tulisannya. Kalau saya tulis baseline, kelihatannya dia nempel ke atas. Padahal ini sejajar bawah tulisannya. Jadi sama-sama bawahnya. Lihat nih, kalau saya tulis hello-nya tambah gede ya. Ini kita cobain aja, kasih 50. Tuh lihat, ini sejajar nih. Nah, itu namanya baseline. Kalau kalian mau mensejajarkan berdasarkan ukuran tulisan, bisa. Tapi dia mintanya apa? Center. Ya udah, ikutin aja. Saya mau fokusin back end tapi nggak bisa ngoding framework front end macam bisa kok, kurang lengkap. Ya sebenarnya ya asal tahu aja. Kalau memang mau fokusnya di back end nggak apa-apa. Kan solusinya gini, kalau kalian mau fokusnya di back end, solusinya kalian cari partner yang jagoan front end kan. Kalau enggak, ya kalian gunakan front end yang paling gampang. Supaya kalian nggak kerja banyak gitu di front end-nya. Ya berarti apa? Berarti minimal kalian tahu kelas-kelasnya. Gitu. Next apa nih? Oh, sekarang kita terapkan di sini. Kita udah tahu cara pakai align items, kita terapin di sini. Follow button. Nah, ini nih. Ini follow button. Kita mau apain katanya? Bikin dia center. Oke. Align items center. Oke. Sekarang dia ada di tengah. Bahkan lama-lama ini makin bagus ini tampilannya. Masih ada waktu? Masih ada 10 menit lagi. Saya masih nyaman pakai Bootstrap. Orang-orang udah mulai pada pindah sih. Saya tertarik juga, cuman belum terlalu paham sih saya pakai Tailwind ya. Menarik juga, cuman Tailwind itu kayak kita ngerangkai bener-bener dari nol gitu. Kan kalau misalnya kita pakai Bootstrap ya, mau bikin navbar, bikin button aja yang paling gampang. Ya udah, kita tulis kelasnya btn terus btn primary. Udah, itu jadi button. Kelebihannya gampang kan? Cuman tinggal ngapalin kelasnya gampang. Cuman tinggal tulis btn primary. Oh, pengennya merah. Ya udah, kasih btn danger. Oh, pengennya kecil. Ya udah, tambahin btn sm. Kecil dia. Gampang. Kalau Tailwind itu kita kayak bikin dari awal gitu. Backgroundnya mau apa? Mau ada sudut yang tumpul nggak? Mau pakai bayangan nggak? Jadi kayak kita sedikit demi sedikit lebih fleksibel kelebihannya, lebih menjadi yang kita mau gitu. Dan kalau orang lihat mungkin aja nggak pasaran lah. Dan kalau Bootstrap mah kalian pasti tahu lah, buka website, Bootstrap ini mah gitu. Kalau Tailwind enggak, lebih bisa kalian bikin sesuai keinginan. Problemnya ya kalian ngerangkainya tuh satu-satu, bisa jadi panjang gitu satu elemen tuh kelasnya. Tuh Resi lagi belajar Tailwind tuh. Ada recordnya nggak, Resi? Keren tuh kayaknya, kalau bisa di-share. Tuh ajakin teman-teman buat ikut. Oh, tuh mantap. Tuh yang mau belajar Tailwind, ikut dulu aja Surabaya JS ininya, Discordnya. Thank you ya Resi ya. Saya juga mau belajar lagi lah. Ya pokoknya kalau saya lihat tuh lumayan panjang sih. Nggak tahu apakah ada cara yang lebih efektif atau enggak.
Lanjut ke sini. Kita masuk ke flex wrap. Ini untuk ngebungkus kolom atau baris. Permintaannya adalah tambahin flex wrap di box container. Oke. Wrap. Oke. Kalau nggak pakai flex wrap, dia akan bikin jadi cuma satu baris, maksain. Tuh, maksain jadi cuma satu baris. Selanjutnya flex shrink. Oh, ini saya nggak pernah pakai nih flex shrink. Apa katanya? The first is the flex shrink property. Flex shrink ini adalah salah satu. Biasanya katanya flex ini diterapkan di kontainer, tapi kita bisa. Ada juga yang diterapkan di flex item. Salah satunya adalah flex shrink. Saat digunakan, itu bisa bikin itu bisa bikin elemen itemnya itu mengecil sesuai dengan kontainernya. Oke, kita coba. Kita kasih flex shrink di box 1. Shrink gimana bacanya sih? Flex shrink gitu ya. Value-nya 1 untuk yang box 1, sedangkan untuk yang box 2 value-nya 2. Salah. Jadi ini lebih besar. Kalau grid juga punya ini. Grid grow. Kayaknya bisa deh kita sampai 100% ini. Sekarang permintaannya apa? Flex grow ada juga. Kalau grow sama katanya. Kalau shrink ngecilin, kalau grow ngegedein. Ini flex grow 1. Ini kayak kebalikannya deh. Flex grow 2 ke kiri. Ya, sama aja. Flex basis ini juga nggak pernah saya pakai. Pokoknya kalau di yang item saya nggak pernah pakai sih. Flex basis untuk mengubah initial size. Jadi menentukan ukuran awal dari sebuah item sebelum diubah pakai flex shrink and flex grow. Oke. Jadi ukuran dasar. Flex basis 10 em. Flex basis 20 em. Nah, ini bisa kita kasih lagi. Kita shrink. Flex shrink. 1. 1 mah kayaknya tetap deh. Tetap ya. 3. Jadi lebih kecil. Oke. Jadi ukuran awalnya itu flex basis. Jadi nggak pakai width dia. Oke. Lanjut. Sekarang apa? Shorthand. Jadi ini nulisnya cukup 1 kali. Kalau kita tulis nih singkatannya. Jadi urutannya gini, grow dulu, shrink, baru basis. Jadi ini grow-nya 1, shrink-nya 0, basisnya 10 pixel. Oke, jadi ini cara tulis singkatnya. Oke. Ini mintanya gini, flex
grow-nya 2, shrink-nya 2, basisnya 150 pixel. Oke, sekarang box 2, flex, grow-nya 1, shrink-nya 1, basisnya 150 pixel. Oke. Apa lagi? Order. Ini buat ngatur urutannya. Padahal kita tadi bisa tuker ya, pakai reverse sama row reverse atau column reverse. Box 1 value-nya 2. Order. Tuh, jadi pindah ya. Kalau ini kita hapus tadi biru dulu. Tapi karena kita kasih urutannya 2, box 1 pindah ke kanan. Ini kayak Z index lah. Dikit lagi, sampai beres aja nih. Terakhir apa? Align self. Nah, ini satu lagi nih, kita bisa ngatur satu aja. Oke. Terhadap dirinya ini ngaturnya. Kita kasih align self center. Jadi dianya aja. Kalau align items itu item-item di dalamnya. Kalau justify content itu relatif terhadap elemen lain. Kalau align self, dirinya sendiri yang gerak. Box 2, flex end, berarti ke bawah pasti. Nih. Flex end. Tuh, ke bawah. Oke. Beres. 100%. 2 tuh ya, saya kira kita akan bisa nyelesain satu aja, ternyata 2. Mantap. Sip, teman-teman, kita udah beres nih ngerjain 2. Jadi hari ini kita berhasil ngerjain responsive web design principles dan CSS Flexbox. Mantap untuk challenge atau tantangan coding free code camp kita hari ini. Ya, 2 lagi nih. Dapat sertifikat. Mantap, biar bisa dipamerin di LinkedIn. Oke. Thank you ya teman-teman yang sudah ngikutin coding challenge kita. Kita akan lanjutkan lagi nanti di coding challenge berikutnya. Minggu depan nggak tahu ya, minggu depan tuh tanggal berapa ya? Minggu depan itu tanggal 19 ya, mudah-mudahan masih bisa live streaming ya. Nanti saya kabarin lah kalau misalkan live streamingnya digeser untuk minggu depan. Siapa tahu masih bisa pada ikutan. Wih, mantap. Terima kasih ya buat yang masih bergabung di live streamingnya. Thank you banget. Masih ada, ini apa saya baca, ada Marco Dev. Halo Marco. Thank you Andi, thank you Krian, thank you Benci Kecoa. Thank you Adonan. Mantap. Ya mudah-mudahan live streaming hari ini ada manfaatnya buat kalian. Santai, main game habis ini ya. Saya mau platinumin Concrete Genie. Kemarin udah namatin Concrete Genie. Tinggal platinumin dikit lagi. Ya, pemburu platinum tuh gitu, nggak akan pindah game dulu sebelum platinum. Ya, terima kasih. Sehat-sehat terus juga buat kalian semua ya. Kita ketemu lagi di live streaming berikutnya. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya semuanya ya.